Ya, Afan, kami sempat keluar tadi, kita lanjutkan. Maka Allah mengabarkan kepada kita dalam surat As-Saff ayat 8 bahwa apa yang mereka lakukan dengan Ghazul Askari baik ke Afghanistan, ke Irak, ya, ke Chechnya, ya, ke negeri-negeri kaum muslimin, ya, dalam merampas negeri kaum muslimin adalah sebuah upaya yang justru menimbulkan hasrat jihad kaum muslimin. Allah menegaskan yuriduna yutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala, wallahu mutimmu nurih. Tetapi Allah malah menyempurnakan agamanya. Kata Syekh atau kita Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, upaya mereka ini ibarat mereka yang hendak untuk meniup panasnya atau cahaya dari matahari tersebut dengan mulut-mulut mereka. Tetapi Allah malah semakin menerangkan cahaya agama tersebut, cahaya matahari tersebut, walau karihal kafirun, walaupun mereka benci akan hal tersebut. Ya, maka kita yakin. Maka ini jangan sampai kita sebagai generasi milenial, generasi harapan dari umat ini malah ikut terbuai dengan apa yang terjadi, ya. Dan ini lihat bagaimana perlawanan dan barisan kaum muslimin, ya, mulai dari perang Teluk. Jadi ini merupakan fitnah sebenarnya. Perang Teluk adalah awal dari segala bentuk fitnah di negeri di akhir abad ini misalnya, ya. Sejak 20 Agustus sampai 28 Februari merupakan invasi koalisi negara-negara PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat terhadap Irak yang pada saat itu untuk menduduki Kuwait dan menolak untuk menarik mundur pasukannya berdasarkan resolusi PBB tersebut. Maka sebagai upaya penguatan pertahanan Arab Saudi sebagai lokasi pelancaran invasi, ya. Ya, hingga kemudian apa yang terjadi? Irak saat ini, ikhwan, dikuasai oleh Syiah, ya. Bahkan begitu banyak yang kemudian disiksa dari kaum muslimin Sunni di sana ketika didapati nama-nama, ya, afwan. Kita lanjutkan bagaimana perlawanan dan barisan kaum muslimin, ya. Dimulai pada perang Teluk hingga di Irak, hingga perlawanan di Afghanistan, di Chechnya, Pakistan, ya, hingga di Libya, Yaman dan lain sebagainya. Ya. Ada yang pernah kenal siapa namanya ini? Ya. Mudah-mudahan antum termasuk orang yang sudah pernah melihat videonya, ya. Maka ketika kita mencari seorang idola, seorang tokoh, maka seharusnya kita kembali kepada tokoh-tokoh kaum muslimin, bahkan para mujahid. Ini adalah beliau adalah salah satu dari murid Syekh Utsaimin rahimahullah taala, seorang hafidz Quran dan hafidz dari banyak hadis Nabi, dan kemudian menceburkan dirinya dalam lautan jihad, ya, sehingga termasuk tangan beliau pun sampai terpotong sebenarnya di sini, ya, karena kena di antara bentuk ledakan bom pada waktu itu, ya. Dia bernama Al-Khattab, ya. Maka di sini seharusnya kemudian kita mengambil pelajaran, dan begitu banyak tokoh-tokoh yang semestinya kita bisa rujukan insyaallah, ya. Ihdaful ghazwu al-fikr, ya. Apa tujuan dari ghazwu al-fikr sebenarnya? Ya. Baik kepada mereka generasi tua yang kalau kita yang screen Ustaz, dia terputus-putus Ustaz. Mungkin bisa panitia saja yang
Apa enggak ada suaranya Ustaz? Ya, afwan. Iya, saya sudah pakai jaringan baru. Insya Allah ini lebih stabil, biiznillah. Kalau memang terganggu nanti Ana serahkan kepada panitia untuk share screen. Ya, mudah-mudahan lancar. Antum ma'ana, kita coba. Ya, kaifa halukum? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Aywa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Yang kayaknya syaitan juga ganggu jaringan saya, ya. Baik. Ya. Ibadul muslimin anil Quran. Ya, menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Baik. Di antara dalil berkaitan dengan hal ini adalah apa yang Allah sebutkan dalam surah Fussilat ayat 26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan berkatalah orang kafir, la tasma'u, janganlah kalian dengarkan Al-Quran ini. Ya, walghaw fihi la'allakum taghlibun, dan buatlah kegaduhan, kekacauan, la'allakum taghlibun, agar kamu dapat mengalahkan mereka. Ayo kita coba, ya, ini karena hiburan. Antum mau nonton sekilas enggak? Supaya tidak ngantuk, ya. Ada tadi Ana siapin untuk antum lihat. Oke. Supaya jadi hiburan juga bagi antum. Semoga tampil. Saya belum sempat download, jadi masuk ke sini lagi. Ups, tertinggal dia. Mudah-mudahan. Tutup lagi. Ini ya. Ini insya Allah terkait dengan materi kita yang tadi tentang ibadul muslimin anil Quran. Bal asyaddu min dzalik. Jauh lagi. من هو ربك؟ محمد. من هو نبيك؟ الرسول. ما هو دينك؟ ما هو دينه؟ النبي ما يعرف دينه. من هو ربك؟ ما هو دينه؟ Ini semua merupakan akibat dari positif. من هو ربك؟ الله. من هو نبيك؟ محمد. ما هو دينه؟ من هو ربك؟ محمد. من هو رسولك؟ من هو ربك؟ الله.
من هو نبيك؟ محمد. ما هو دينك؟ دين الإسلام. عدد لي أسماء 5 أنبياء. محمد وموسى وعيسى إبراهيم وإسحاق. هو ربك؟ الله. من هو نبيك؟ محمد. ما هو دينك؟ الإسلام. عدد لي 5 أسماء رسل. عيسى، محمد، إبراهيم، يوسف، إسماعيل، إسحاق ويعقوب. من هو ربك؟ الله. من هو نبيك؟ محمد. ما هو دينك؟ الإسلام. عدي لي 5 رسل، أسماء 5 رسل. محمد، إبراهيم، موسى، نوح، يوسف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita sekarang berada di kelas-kelas pengungsian. Di sini pentingnya kehadiran kita ya sebagai generasi yang mampu memberikan solusi kepada problematika umat saat ini ya. Ini di antara gerakan anak muda sebenarnya yang berusaha untuk kemudian memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita yang lain yang kemudian jahil, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tidak mampu membaca tulisan Allah ya, dan tidak mampu untuk kemudian membaca Al-Fatihah ya, tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah, tidak mampu untuk kemudian memberikan jawaban yang tepat ketika mereka sekedar ditanya apa agamanya dan kemudian siapa nabinya ya. Ini merupakan realitas dari efek baik itu dari Ghazwul Fikr hingga kepada Ghazwu al-Askari ya. Baik, kita lanjutkan saja, akhirnya terbatas. Maka ini ikhwani azani Allahu alaikum. Maka jangan sampai antum merasa sudah berada di zona nyaman ya. Antum sudah merasa cukup dengan apa yang antum miliki dan masih banyak ya orang di sekitar kita, bahkan orang-orang tua di kampung sendiri kita pun belum mampu untuk membaca Al-Quran, apatah lagi untuk mengambil pelajaran dalamnya. Maka ini efeknya. Maka ketika antum mendapati orang-orang tua yang buta huruf Quran ya, remaja yang tidak tahu membaca Al-Quran, maka itu semua bagian daripada ahdafu al-ghazwu al-fikr. Wa sa yas'alullahu lana anna ماذا فعلنا لهؤلاء، ماذا قمنا، ماذا برامجنا لهؤلاء المسلمين الضعيفة ثم إخواني أعزني الله وإياكم Rasulullah SAW juga pernah bersabda ya, dari hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, bahwa kalian akan pasti mengikuti sunnah, petunjuk dari orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin ya, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law salaku juhra dabbin lasalaktumuh ya, sampai ketika mereka pun masuk ke lubang biawak, kalian pun akan mengikuti mereka. Ini keberhasilan mereka ya. Nah, sekarang ya, mudah-mudahan tidak sekarang, tapi anggaplah ya, saya ingin interaksi dengan antum. Antum mana? Kaifa halukum? Ya. Karena tidak mau bicara sendiri sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat. Semangat, Allahu Akbar. Ya. Anggaplah kalau sebelum antum masuk istibah ya. Saya yakin ada di antara antum yang pernah terjatuh satu dari 3 ini ya, atau 4 ini. Ya. Sah ala. Alisa kadzalik? Ya atau tidak? Tidak ada ji ya. Alhamdulillah kalau tidak ada. Kalau di sini selamat, coba kita lihat. Ya. Selamat antum ya. Kalau wanita-wanita muslimah kita, mereka demamnya demam Korea ya. Demamnya sama artis-artis BTS ya. Kalau laki-lakinya sibuk main game Mobile Legends ya dan lain sebagainya. Ini realitas ya. Jangankan orang awam, tulabul ilmi pun masih ada ya. Walaupun masih cok-cok di gurufanya ya. Alaysa kadzalik? Nah,
Ini realitas yang ada. Maka ayo move on ya. Ayo kita bangkit, ayo kita bangun. Masih banyak yang kita belum kerjakan ini. Ya, antum galang sumbangan untuk mereka yang kedinginan. Ya, video awal tadi sebenarnya video tentang kedinginan. Ya, coba ayo kita sumbangkan mereka 1 buah jaket saja minimal. Ya, bagaimana kita berperan dengan mereka, ikhwan. Ya, maka adalah hal yang sangat penting dan urgent untuk kemudian kita bisa memberikan bantuan kepada saudara muslim kita yang lain. Ya, siap ya move on ya, ini bahasa Nagaul, siap move on ya, siap tinggalkan gamesnya. Insyaallah. Ya. Banyak pekerjaan kita, ikhwan ya. Kalau antum capek belajar, antum turun berdakwah. Masa kita kalah sama Najamah Tabligh? Mereka belum hafal juz 30 sudah turun. Antum saya yakin sudah hafal 2-3 juz. Ya. Kenapa? Karena mereka bisa menyeimbangkan antara girahnya terhadap kondisi lingkungan dan upaya untuk menjaga imannya. Ya. Kalau ada di antara kita yang sering terjatuh dalam kemaksiatan, iman kita bukan naik turun, tapi turun terus, maka itu mungkin di antara sebabnya karena kita belum punya perhatian terhadap kondisi umat ini. Ya. Ya, kita belum pernah dakwahi saudari kita yang masih suka nonton film Korea misalnya. Kita belum dakwahi adik kita ya yang suka main game, walaupun tentu dengan bijak ya. Dakwah kepada saudara itu ajak adik antum traktir ya, kakak antum traktir gitu caranya ya. Barakallahu fiikum. Ya. Ini di antara upaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran, menyibukkan dengan games online, menyibukkan dengan film Korea, menyibukkan dengan nonton bola, tidak main bola tapi nonton terus. Atau misalnya di bulan Februari ini ya, salah satu ada yang sudah dapat coklat ya dari Simpedesnya ya. Ada yang tahu kepanjangan Simpedes? Ya, simpanan berdesa. Ya, ini jangan sampai ada Simpedesnya atau jangan sampai ada yang CLBK ya, karena kondisi di BDR ya, pulang kampung semua akhirnya CLBK ya, cinta lama bersemi kembali ya, apalagi di bulan Februari ini ya, Valentine's ya, a'udzubillah ya. Tayyib. Saya sengaja gini supaya kita santai saja, enggak terlalu serius ya. Yang kedua, ikhwani azinni Allahu ayyakum, selain ahdaf al-ghazw al-fikr atsani ani asuddu an dinillah ya wa nashri fi inhai al-ma'murah ya, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, dan mencegah ya wa nashri fi anhai al-ma'murah, dan mencegah dari tersebarnya Islam di muka bumi ini. Banyak contoh-contohnya poin ini. Ada 5 langkah khutbah atau khuwat al-kafirun al-yahud wa nasara fi amsuddi muslimin wa suddi muslimin wa dinina wa nashri fi inhai al-ma'murah. Awalan khutbah al-ula nasru iktiraati anil Islam. Mereka menyebarkan kudustan-kudustan terhadap Islam. Ya. Idharu al-jawanib as-salbiyah fi biladil muslimin. Ya, menampakkan sisi-sisi negatif ya, Islam yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin, seperti misalnya di Suriah misalnya ada ISIS, ada ada Abu Bakar al-Baghdadi ya, wa na'udzubillah, fitnah yang besar. Walaupun itu sebenarnya adalah bentukan dari Mossad ya, agen rahasia mereka, intelijen mereka. Wa kadzalika khutbah ats-tsalitsah al-ilhaqu al-islami bi suwaril al-an'am ya, menempelkan atau mencitrakan Islam sebagai din ya dengan penggambaran yang keras ya. Mungkin ada yang di antara antum yang pernah lihat video-video eksekusinya ISIS ya. Dia bakar manusia dalam dalam sel ya, dia bunuh, dia penggal ya. Ini adalah bentuk upaya mereka ya. Wa haula immal khawarij atau hakikatan laysa minal muslimin ya. Tapi mereka lah sebenarnya bentuk dari generasi upaya untuk mencitrakan negatif Islam. Wa kadzalika khutbah ar-rabi'ah qalbu mahasinil Islam ila al-masawi.
Ya, ya. Membalik keindahan Islam menjadi buruk. Mereka menampakkan keindahan Islam menjadi sesuatu yang buruk. Ataukah kemudian ya ittihamul Islam bi'annahu dinun jamid. Ini paling banyak ya, dan inilah yang diadopsi oleh orang-orang Islam yang belajar di negeri-negeri kafir ya. Yang kemudian belajar tentang Islamic studies, belajar tentang Al-Qur'an dan hadis di negeri barat. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi ya. Coba kita lihat bagaimana syubhat-syubhat mereka. Sebelumnya Allah menegaskan tentang upaya mereka sudul Islam wal muslimin an dinihi. Innal ladzina kafaru, kata Allah. Sesungguhnya orang kafir yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah ya, untuk menjauhkan kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiqunaha. Maka mereka pasti akan menginfakkannya pula ya. Summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Maka jika mereka menginfakkan hartanya untuk berjihad ya, maka tak pantas untuk kemudian ya kita ini mau bangun markas lil banat ya, bina usahakan lil banat di talibat ya. Siapa tahu salah satu nanti khirisnya adalah calon istri antum ya, maka antum juga harus ikut menyebarkan ya untuk jamu tabarruat ini ya. Maka jangan kita sampai kalah. Kenapa ini penggalangan dana lagi. Toh mereka juga menginfakkan hartanya untuk menghalangi kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Wa kadzalika ikhwani azani Allah wa iyyakum ya, di antara bentuk upaya mereka adalah tadmirul Islam minad dakhil, menghancurkan Islam dari dalam ya. Dilahirkan para doktor-doktor, profesor-profesor Islam dan kebanyakannya dari kampus-kampus UI misalnya, yang kemudian menghancurkan Islam dari dalam. Coba lihat apa bentuk mereka ya, melalui bentuk liberalisme ya, kebebasan berpendapat ya, kebebasan berpendapat ya, bahwa agama itu semuanya tujuannya surga ya. Saya kemarin ketemu sama dosen saya ya. Dipanggil saya apa? Pak Kiai. Kenapa dipanggil Pak Kiai? Karena saya pernah minta izin waktu beliau mengajar ya untuk pergi sholat. Pak Kiai ya. Apa dia bilang? Nah, ini teman saya ya, seagama, beda pikiran tapi masing-masing masuk surga insya Allah ya. Ini realitas ya, liberalisme dan yang lainnya. Maka berkaitan dengan hal ini, apa dalil mereka? Mereka berdalilkan dengan surah Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Semua itu siapa itu? Orang yang beriman, yang juga Yahudi, Nasrani ya, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, wa amila salihat, mengerjakan amal salih, ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ya. Maka mereka mendapatkan balasan terhadapnya. Jadi dia bila mengatakan ya, banyak jalan menuju Roma ya. Banyak jalan menuju Roma, tidak mesti hanya naik pesawat, bisa dengan yang lain. Maka pemahaman mereka adalah pemahaman yang liberal ya, bahwa tidak mesti pakai Quran dan Sunnah untuk masuk surga ya. Selama kita beriman ya, maka sudah cukup ya. Misalnya seperti ini ya, ada yang mau ikut bantah silahkan. Misalnya ya, salat itu apa ya, ada yang tahu definisi lughahnya salat ya? Ayo istarik mana ya, doa wa kadzalik akhir, aywa akhir mufradat kadzalik at-tadhkir ya, mengingat ya. Di antara mereka mengatakan ya, salat itu mengingat. Kalau saya duduk dulu di waktu salat zuhur mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah salat bagi saya. Ini adalah bentuk ya, liberalisme pemikiran. Dan ini adalah PR antum, dan perlu antum ketahui, teman-teman antum yang kuliah di kampus umum dan mereka tidak ikut lembaga dakwah, kemungkinan besarnya ya, terjangkiti pemahaman seperti ini. Next, kita lihat tokoh-tokoh mereka. Ada yang kenal ini? Ini adalah bapak pluralisme di Indonesia. Ya, namanya Nur Khalis Majid. Alaihi ma yastahiqu min Allah. Kita tidak tahu apakah beliau tobat ya dari pemikirannya atau tidak. Ya.
Masih tampilan Ya. FB tuh Ustaz ya. Kapan masih tampilan itu yang tadi nampak Ustaz? Kenapa baru ditegur? Nah ya, ingat ya, Nabas, Anda coba share screen ulang. Oke. Ini adalah Bapak pluralisme. Saya tidak tahu bagaimana dosa jariah beliau, tapi semua dosen-dosen sekuler yang ada dan paling banyak yang antum tahu saat ini itu adalah anak didik beliau, ya, anak didik Pak Nur Khalis Majid. Ya, alaihi ma'istaiku minallah. Kita katakan beliau karena kita tidak tahu apakah beliau mati dalam keadaan bertobat atau tidak. Apa di antara perkataannya? Jadi pluralisme itu adalah sesungguhnya sebuah aturan Tuhan yang tidak akan berubah, sehingga juga tidak akan mungkin dilawan atau diingkari. Ya. Apa maksudnya? Bahwa pluralisme itu sesuatu yang tidak bisa dihentikan, tidak bisa dilawan. Ya. Apa itu plural? Plural itu adalah keluasan, kebebasan, kemajemukan. Ism itu adalah paham. Jadi ketika orang berpaham lain, ada misalnya sekte Lia Eden, ada Ahmadiyah, ya, semua itu adalah bentuk pluralisme yang harus diakui. Ya. Mereka punya hak asasi manusia untuk berpikir, berpendapat, dan bertingkah laku. Dan agama tidak boleh mengatur itu. Ya. Dan itu adalah juga merupakan ciptaan Tuhan, ya, takdir. Ya. Maka jangan untuk dilawan. Ya. Maka kalau antum melihat banyak upaya, apalagi Menteri Agama saat ini, hadahullah, ya, semoga Allah berikan kepadanya petunjuk, yang berusaha untuk kemudian membenarkan itu semua. Atau coba misalnya Pak Gus Dur di zamannya yang meresmikan agama Konghucu, ya, sebagai agama resmi, ya, karena sebagai sebuah kebebasan, ya, orang semua punya keyakinan. Ya, ini biografi beliau, ya. Apalagi kita perlu perkenalkan antum dengan, selain antum tahu orang ulama-ulama, ya, antum juga mesti tahu tokoh-tokoh liberal. Ini, ya, di antara salah satu alumni LIP, ya, tapi yang beleng-beleng, ya, yang oleng-oleng. Ini di antara mutafawiqinnya Mahad Ulum LIP ya Jakarta. Siapa namanya? Ulil Absar, ya. Hadahullah, ya. Ada juga bukan mengatakan Abdullah, tapi Abdullah, ya. Abdullah, yakni yang sesat. Apa dia katakan? Semua agama sama, semua menuju jalan kebenaran. Jadi Islam bukan yang paling benar. Ya, coba bayangkan, bagaimana jawaban antum ketika mendapati yang seperti ini? Dan teman-teman antum yang ada di kampus umum akan mendapati pemahaman yang seperti ini. Siapa pun tanggung jawab untuk menyelamatkan mereka. Dan antum harus siap adu argumen dengan mereka. Dan mereka tidak mau kalau antum berdebat dengan mereka pakai Quran dan Sunnah. Mereka maunya pakai rasional, pakai logika, walaupun mereka yang tidak logis. Ya. Ini tugas antum. Antum harus siapkan jawabannya ini, apalagi yang mustawa rabi. Ya. Antum harus punya jawaban tentang ini semua. Ya. Antum pernah dengar enggak syubhat seperti ini yang ditulis oleh Aristoteles? Apakah mungkin Allah bisa menciptakan batu yang sangat besar yang Allah sendiri tidak mampu mengangkatnya? Ya. Ada yang mau jawab? Ini pertanyaan-pertanyaan teman antum yang ada di kampus umum, ya, apalagi yang ikut Bastra namanya, Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi premisnya begini, apakah mungkin? Premis pertama, Allah menciptakan batu yang sangat besar. Premis kedua, Allah tidak mampu mengangkat batu yang besar itu. Kalau Allah tidak mampu menciptakan batu yang sangat besar, berarti Allah tidak maha kuasa. Tapi kalau Allah mampu menciptakan batu yang besar, sementara Allah tidak mampu mengangkatnya, juga Allah tidak maha kuasa. Sementara di antara sifat Allah adalah Al-Qawi, Al-Khaliq, Al-Qawi. Ya. Bagaimana caranya antum jawab mereka? Ya. Maka ini butuh antum terus belajar dan belajar, ya, agar kemudian kita punya jawaban ilmiah kepada mereka. Tujuan kita berdakwah agar menyelamatkan mereka. Minaz zulumati ila nur. Ya. Maka kita jawab bagaimana mereka menjawabnya. Agar masalah ini tidak terkecimpung dalam kepala antum sendiri, Anda katakan bahwa premis 1 dan premis 2 adalah premis yang bertentangan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Premis yang tidak pantas untuk disandarkan
kepada Allah yang berada pada himpunan yang tak terbatas, kepada manusia yang berada pada himpunan yang terbatas. Ya. Kalau antum pernah belajar matematika, kita belajar tentang logika, matematika, dan tentang himpunan seperti ini. Dia adalah pada dua gram yang berbeda. Ya, himpunannya adalah himpunan yang berpisah. Maka Allah berada pada himpunan yang maha luas, maha kuasa. Allah berada di transmeta yang tak mampu untuk dilihat dan dipandang. Dan manusia berada pada dunia zat, dunia materi yang ya terbatas dan punya indera yang tak mampu menjangkau zat Allah Subhanahu wa taala. Maka premisi adalah premisi yang salah. Jadi jangan kemudian dalam masalah yang seperti ini, kalau kita ingin menjawab, jangan kita terjebak dengan premis mereka. Jangan kita terjawab dengan pernyataan mereka atau narasi atau dialektika mereka. Tetapi kita harus keluar dari apa yang mereka pahami. Oke? Dipahami sampai di sini? Ya. Nanti kita diskusi insyaallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, tetap semangat. Mau ditambahkan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya, supaya kita tidak ngantuk. Baik. Transgender. Ini gerakan transgender. Seorang profesor Dr. Haja Siti Musda Mulia yang menghalalkan nikah sesama jenis. Ya, menikah sepakat dengan teori transgender dan pernikahan biseksual, ya, dan homoseksual. Ya. Apa dikatakan homoseksual dan homoseksualitas adalah alami, sesuatu yang fitrawi. Ya. Kalau ada bencong itu alami dia. Ya. Dan diciptakan oleh Tuhan. Dan itu dihalalkan dalam Islam. Dia berfatwa akan hal tersebut. Dan ini perkataannya dipakai. Ya. Maka kalau antum mengatakan kemarin Abdul Aziz, ya, hadahullah dari UIN Sinan Kalijaga yang mengatakan ya bahwa boleh sebagaimana bolehnya menikahi budak, ya maka boleh juga orang berzina, ya, atas selama suka sama suka. Ya. Mohon maaf ini, ya, ini Ibu Musda Mulia asal Bone, ya. Tugasnya antum ada yang asal Bone di sini, ya. Silakan dakwahi keluarga beliau. Ya. Dan beliau adalah aktivis gender, ya, yang begitu banyak melabrak norma-norma kewanitaan dan menzalimi dan banyak merusak tatanan keislaman, ya. Dan begitu banyak peran-perannya. Tim ahli yang menghasilkan undang-undang hukum pidana Indonesia yang merekomendasikan tentang pelarangan perkawinan anak, ya. Jadi kalau ada di antara antum menikah di bawah 18 tahun, maka di antara sebabnya karena larangan yang atau undang-undang yang dibuat oleh profesor ini. Nah, ini juga, ya. Profesor semua ini, ya, kecuali yang tadi yang satu. Islam itu plural, ya. Islam itu banyak dan tidak satu. Memang secara teks Islam itu satu, tapi ketika akal sudah mencoba memahami itu, belum lagi mengaktualisasikannya, maka kemudian pluralisme itu suatu kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Jadi mereka berusaha untuk mengeneralisir, tidak boleh menyalahkan satu agama pun. Syiah harus dihormati, dan itulah keyakinannya, ya. Walaupun mereka tidak tahu bahwa dia adalah agama yang penuh dengan darah dan pembantaian. Ya, itu sekilas. Kita masuk fokus saja. Yang keempat adalah asaitaratu ala biladil muslimin. Ini diantara bahaya juga dari ghazwul fikr adalah ya, asaitaratu ala biladil muslimin, yakni menguasai negeri kaum muslimin baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya. Ikhtilal al-mubashir, baik secara langsung maupun al-ikhtilal ghairul mubashir. Bagaimana caranya? Lewat intervensi kurikulum. Ya. Antum saat ini misalnya, kalau teman-teman antum yang kuliah di kampus umum, mereka hanya belajar agama selama 4 tahun, hanya 2 SKS 1 semester. Coba bayangkan, apa yang mereka bisa dapat? Ya. Atau misalnya, intervensi kurikulum misalnya, dalam bahasa Arab pun, ya, bahasa Arab dirusak. Di mana saat ini lebih banyak orang yang tahu bahasa Ammiyah daripada bahasa Fusha. Ya. Ini adalah musibah yang terjadi. Yang kedua adalah intervensi kurikulum, ya, membangun sekolah-sekolah khusus asing, ya, mengabaikan pelajaran agama, ya, membatasi agama. Misalnya yang terakhir ini adalah SKB 3 Menteri yang melarang, ya,
pemaksaan penggunaan pakaian agama seperti jilbab, ya, mulai dari kasus yang di Padang kemarin yang dibesar-besarkan, ya. Ini realitasnya, ya, mengembalikan pelajaran agama, ya, membatasi agama pada materi-materi syariah saja, ya. Jadi kalau Islam hanya membahas tentang materi syariah, tidak pernah bicara tentang bagaimana islamisasi sains, bagaimana lahirnya seorang saintis yang hafid Quran, dokter yang hafid Quran, maka kita akan disibukkan dengan hal yang sifatnya hukum halal haram, mubah makruh, bes, tidak daripada yang selainnya. Ya, maka ini adalah bentuk ketika kita hanya sibuk dengan hukum-hukum saja, tapi kita tidak pernah berupaya untuk menerapkan hukum itu secara perilaku di tengah masyarakat. Mengajarkan materi-materi selain dari syariat yang tidak ada hubungannya dengan Islam, ya, selain seperti olahraga, filsafat dan lain sebagainya. Merusak bahasa Arab, mengaburkan sejarah Islam, dan mengintensifkan studi-studi orientalis. Dan itu banyak, ya, Islamic Center dan yang lain. Ya. Kalau antum tahu Islamic Center-nya Al Sadra Iran itu pas depannya Lipia Jakarta, dan mereka membuat akan hal tersebut. Ya, oke. Ragam-ragam gerakan Ghazwul Fikr ada banyak. Yang ketiga adalah intervensi sosial dan budaya, merusak wanita, ya, mengatakan bahwa tidak usah wanita dikhitan. Dan ini Anda tahu, ya, mereka membiayai penelitian agar wanita tidak usah dikhitan, ya. Jangan dibatasi nafsu wanita tersebut, ya. Itu adalah bentuk pemaksaan atau bentuk menghilangkan hak asasi wanita itu sendiri. Jangan hanya laki-laki kontrol juga, jangan hanya wanitanya. Dia mengatakan khitan wanita adalah bentuk upaya untuk kemudian menghilangkan hak mereka, ya, menghilangkan nafsu mereka, wallahu musta'an, ya. Kesetaraan gender, perempuan mengeksploitasi perempuan sehingga rusaklah semua disebabkan kerusakan wanita. Intervensi ekonomi, menguasai pusat-pusat keuangan, mereka punya dolar, mereka punya rupiah, ya, mereka punya bank-bank konvensional, bahkan ketika ini pasar muamalah yang lagi viral, ya, dan banyak sebenarnya yang seperti itu, ya, orang pergi main game tukar koin juga ada sebagian daripada transaksi. Namun hal ini yang kemudian dibesar-besarkan. Jadi bagian daripada Islamophobia sebenarnya yang mulai dimarakkan di negeri kita. Dan terakhir, akibat Ghazwul Fikr, rusaknya akidah Islam dan pencitraannya, ya, melemahnya ruh keislaman, dilemahkannya ruh ukhuwah Islamiyah, ya, keraguan akan kemampuan Muslim menguasai peradaban Islam. Ya. Antum perlu tahu begitu banyak saintis Islam yang kemudian dihilangkan sejarahnya, ya, dan mereka menyadur, ya, ilmu kaum muslimin dari bahasa Arab ke bahasa Yunani, ya, untuk kemudian mereka klaim sebagai ilmu mereka sendiri, ya, mengambil sistem pendidikan dari Barat, bangga dengan sistem pendidikan dari Barat yang penuh dengan kebebasan, penuh dengan style dan kesemrawutannya, ya, bertaklid pada Barat dalam adab akhlaknya. Kita lebih banyak mengekspos, ya, mengeksplor psikologi pendidikan anak dari negeri-negeri Barat, ya. Adopsi hukum dan perundangan Barat, ya, baik dari segi politik, ekonomi dan sosial, melemahkan ruh jihad, ya, merusak kerusakan moral, menyebarkan madhab-madhab yang menyimpang, ya, dan ketergantungan negeri kaum muslimin terhadap negeri kafir, ya. Maka sebab itu semua adalah karena menjauhi ajaran Islam, ya. Bodohnya ini juga bodoh terhadap metode Ghazwul Fikr. Ya, kenapa antum mesti belajar? Karena agar antum pertama tidak terkena, ya, sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, apa tujuan kita belajar? Ya, raf'ul jahl an nafsi wa an ghairi, ya. Maka kenapa kita harus mesti belajar tentang Ghazwul Fikr? Hatta lam yakun min haula al-masabi Ghazwul Fikr wa ghairina min ahlina wa asratina wa ikhwanina. Ya, agar kita tidak terkena karena jahat terhadap Ghazwul Fikr bisa mengakibatkan kita terjatuh kepada Ghazwul Fikr dan juga lingkungan kita. Lemahnya kewaspadaan terhadap Ghazwul Fikr dan hingga kepada ikut-ikutan kepada yang dipandang lebih kuat. Ini materi kita, Anda berupaya
sisipkan waktu untuk kita sesi tanya jawab, metode membentengi diri dari ghusl fikr, baik berupa penyadaran terhadap bahaya ghusl fikr, ya, mengintensifkan dakwah. Antum punya peran selama di kampung, ya. Jangan hanya sibuk dengan handphonenya, tapi tidak tahu siapa tetangga kirinya dan kanannya yang sakit, tidak pernah bersilaturahim. Maka inilah peran antum sebagai seorang dai, memberikan perhatian terhadap generasi masa depan. Antum buat TKTPA di lingkungan antum, di masjid antum, buat komunitas remaja masjid, ya, agar menjadi amal jariah bagi antum. Memberikan perhatian terhadap pengajaran akidah Islamiyah yang benar, memperkuat hubungan para pemuda-pemuda, ya, buat pertandingan bola tapi yang syar'i, yang tutup aurat misalnya. Itu diantara program anak remaja masjid sebenarnya, ya. Mempersiapkan pengajar-pengajar yang sukses jadi teladan, memberikan penyadaran, memberikan perhatian yang optimal hingga membentuk keluarga atau usra Islamiyah, hingga terbentuk mujtama al-Islamiyah, hingga kepada masyarakat atau bangsa yang hidup padanya Islam dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya kembalikan kepada moderator.